Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Tribuners, bersama saya Hanif Mustafa. Baik, Tribuners, tadi sudah kita saksikan bersama penyerahan Piala Tribun Lokal Heroes Award kepada Mas Dharma Setiawan sebagai pengagas Pasar Yosomulyo Pelangi atau Payungi Kota Metro. Nah, pada kesempatan ini kita manfaatkan lagi nih untuk mengulik lebih dalam lagi kisah bagaimana payung ini terbentuk. Nah, Mas, tapi sebelumnya terima kasih nih Mas ya, malam-malam udah datang ke studio Tribun Lampung jauh-jauh dari Metro. Tapi sehat kan Mas saat ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu lah Mas dalam situasi pandemi ini. Nah Mas, ini kan nanti takut larut malam juga nanti ya, kemalaman kalau mau pulang ke Metro. Nah mungkin kita langsung aja Mas. Bisa dijelaskan sih Mas lebih detail lagi tuh awal mula digagasnya Payungi itu hingga sampai terbentuk resmi itu bagaimana sih? Oke. Ceritanya Mas. Payungi itu terbentuk 28 Oktober 2018. Jadi tepat di Hari Sumpah Pemuda. Persiapannya sebenarnya jauh, 6 bulan sebelumnya kami bulan-bulan Mei lah, tanggal 7 Mei kalau tidak salah kami bergerak membuat kampung warna-warni. Lalu kemudian setelah membuat kampung warna-warni, kami pada Agustus itu kami membuat festival permainan tradisional. Nah kebetulan seminggu persiapan kami membuat pasar Yosomulyo Pelangi yang kemudian kami singkat Payungi. Itu sejarah terbentuknya. Mas, mungkin bisa dijelaskan Mas, apa sih tujuan besar dari gagasannya, digagasnya Payungi ini Mas? Pasar Yosomulyo Pelangi itu adalah pasar kuliner tradisional yang tujuannya adalah semangat kegotong royongan untuk meningkatkan ekonomi warga melalui jalan pemberdayaan. Di situ Payungi kemudian punya mimpi besar bahwa warga itu bisa berdaya karena kebersamaan yang terus-menerus dan kemudian inovasi dan kreativitas yang terus tumbuh di dalam masyarakat. Pada awalnya memang masyarakat tidak percaya karena di lingkungan Payungi tidak ada pasar sebelumnya. Tapi kita mencoba terus meyakinkan warga sebagai penggerak. Saya ditemani Bapak Haji Ahmad Sauban yang kebetulan memang tetangga yang juga ketua musola Sabilul Mustaqim. Dan kemudian kami dibantu oleh teman-teman komunitas, kemudian ada juga dari Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Kemudian ada beberapa mahasiswa kami yang juga ikut membantu. Tapi yang paling penting adalah warga kami kemudian terus menyadari bahwa gotong royong inilah yang membuat Payungi kelak akan sampai 2 tahun ini lah.